Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau panen pada tanaman cabai irigasi kapiler yang ada di lahan ini ya teman-teman ya. Jadi ini cabai ditanam secara irigasi, di mana di dalam pipa itu hanyalah air biasa, dan tanaman ini dilakukan pemupukan secara manual dan tanpa dilakukan penyiraman lagi karena di dalam pipa itu adalah air. Hari ini harga cabai tidak begitu baik teman-teman, bahkan cenderung buruk ya kawan-kawan ya. Sehingga untuk yang kesekian kalinya saya panen hari ini sudah saya bawa keranjang untuk panen, yang mana hasilnya itu hanya buat dibagi-bagi teman-teman, tidak untuk dijual. Tapi terlepas dari perihal itu, kita akan melanjutkan video tentang pembahasan cabai hibrid kapiler, di mana kita menanam menggunakan unsur hara mikro di dalamnya, menggunakan pupuk daun, dan pemupukan dilakukan secara manual. Dan per hari ini sudah memasuki minggu ke-6 teman-teman. Jadi kita akan menyambung dari video sebelumnya yang hanya sampai minggu ketiga. Dan per hari ini tanamannya tentunya sudah berbunga ya kawan-kawan ya. Untuk mengikuti kelanjutannya, kita menuju ke lokasi di rumah sekarang juga. Baik ya teman-teman, jadi ini cabai kita yang ditanam secara hibrid. Bisa dilihat sendiri ya, tanamannya semakin besar ya kawan-kawan. Dan ya ini sudah banyak sih bakal-bakal bunga gitu ya. Jadi tinggal menantikan saja dia berubah menjadi bakal buah. Dan bagusnya itu di semua tempat seperti itu kondisinya kawan-kawan ya. Bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan. Nih, hari ini tepat memasuki minggu ke-6 ya teman-teman ya. Dan tanaman kita sudah melewati beberapa perawatan, karena ini lanjutan dari video minggu ketiga yang terakhir itu, yang awal video dibuat itu sampai minggu ketiga, dan video sekarang ini kelanjutannya minggu keempat sampai minggu ke-6 ya. Hal apa saja yang kita lakukan di minggu-minggu itu, dari minggu ke-4 sampai ke-6 ini? Baik, kita ikuti dulu liputannya berikut ini. Ya, baik, sambung kembali teman-teman. Hari ini tanggal 14 bulan September tahun 2020 ya teman-teman. Jadwalnya adalah pemupukan dan insektisida. Jadi setiap hari Senin kita jadwalnya insektisida dan pemupukan ya kawan-kawan ya. Dan hari ini kondisinya tanaman saya seperti ini kawan-kawan, sudah muncul bakal-bakal bunga ya. Kalau kita lihat di sini, itu ya di sini ya teman-teman, ada ya, kecil dia masih. Nah, pupuknya kita ganti ya, bukan kita ganti, kita tambah formulanya. Yang di minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya kita hanya gunakan NPK, maka di saat ini kita tambahkan lagi yang namanya KCL ya kawan-kawan ya. Dosisnya bagaimana? Tetap ya, ini saya kebetulan di sini hanya ada 6 pohon. Saya gunakan 6 sendok dengan air 6 gelas untuk NPK-nya. Saya ambil dulu 1 sendok teh ya kawan-kawan ya. 1 2 3 4 5 6 ya. KCL-nya bisa 6 sendok juga atau separuhnya kalau mau irit, tapi saya buat sama saja seperti ini. Tidak terlalu penuh ya teman-teman ya. Dia di bawahnya NPK-nya lah, pokoknya sendoknya seperti ini ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6. Pokoknya rasionya 1:1 atau 1:1/2 ya. Oke, saya campurkan dulu atau kita tunggu sampai lumer baru kita aplikasikan pada tanaman. Ini ya teman-teman ya, setelah dicampurkan warnanya jadi kecoklatan, dan kita aplikasikan pada tanaman masing-masing 1 gelas. Karena ini berjumlah 6 gelas, jadi per tanaman, per polybag kita berikan sekitar 1 gelas. Oke, saya selesaikan dulu ya teman-teman untuk mengocor kepada seluruh polybag ini. Baik kawan-kawan, pengocoran telah selesai. Selanjutnya, karena ini hari Senin, kita lakukan perawatan berikutnya berupa pemberian insektisida, yang mana dilakukan 1 minggu sekali. Saya masih menggunakan Kurakron ya kawan-kawan. Kalau Anda punya Demolis itu lebih baik. Seperti ini. Semprotkan.
ke seluruh bagian tanaman, mau atas dan bawah daun. Ini bunga mawar saya teman-teman ya, saya ikutkan langsung di sini juga. Oke ya kawan-kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya dengan perawatan yang berbeda. Hari ini saya pruning ya teman-teman. Ini sudah saya bersihin batang-batangnya. Daun-daun yang lebar sebagian saya buangi ya kawan-kawan ya, karena tidak ada gunanya juga kalau sudah terlalu lebat seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya kawan-kawan ya. Di sini kan ada tunas air. Tunas air ini dibuang saja kawan-kawan. Ini bisa menghambat pertumbuhan. Tunas air yang ada di bawah cabang Y itu yang ini Y, kiri dan kanan, di bawahnya dibuangi saja kalau ada cabang tunas air semacam ini. Jadi pruning ya kawan-kawan ya. Ya dibuang saja, tidak perlu sayang ya, karena kalau bersih dia bagus juga dan cepat besar ya teman-teman ya, tidak menghisap nutrisi. Ini contoh nih, ada lagi nih, dibuang saja. Oke lah, kita sambung lagi di hari berikutnya ya teman-teman ya. Baik, kita sambung lagi ya teman-teman ya. Sekarang tanggal 17 bulan September. Jadwalnya adalah pemberian fungisida. Di sini saya gunakan Ditan ya teman-teman ya. Anda bisa gunakan Antrakol juga bisa ya kawan-kawan ya. Ini sudah saya campur tadi, ini warnanya kuning. Baik, kita ke cabenya ya teman-teman, sekaligus kita review bagaimana kondisinya hari ini. Seperti ini kondisinya ya teman-teman ya. Di sini bakal bunga sudah pada nongol ya kawan-kawan. Ini contoh nih. Ini ada lagi di sini. Mungkin di sini juga ada lagi yang agak lebih jelas dan lebih besar terlihat ini teman-teman ya, blur ya. Ini dia. Pokoknya di semua tempat sepertinya sih ada ya kawan-kawan ya. Daunnya juga besar-besar. Setelah kemarin kita pruning ya teman-teman ya, yang besar masih ada. Nanti akan saya buang juga yang di bawah cabang Y ini. Bakal saya buang daun-daun ini. Masih saya buang sebagian. Oke, kita aplikasikan si fungisida yang tadi ya teman-teman ya. Kalau Anda punya Amistartop ini bisa dipakai sudah kawan-kawan. Semprotkan ke seluruh bagian atas dan bawah daun untuk mencegah penyakit jamur seperti bercak daun, busuk batang dan lain sebagainya teman-teman ya. Baiklah, kita sambung lagi di hari berikutnya ya teman-teman ya. Sambung kembali ya teman-teman dengan tanaman cabai kita. Hari ini tanggal 21, jadwalnya adalah pemberian pupuk ditambah insektisida. Insektisidanya kita semprotkan Kurakron saja ya teman-teman ya. Itu sudah cukup kalau untuk di skala rumahan. Untuk pupuknya kemarin di minggu yang lalu kita gunakan NPK ditambah KCL, sekarang pun masih sama ya teman-teman ya. Karena tanaman kita sudah kondisi berbuah. Ini KCL saya. Di situ ada 6 polybag, berarti membutuhkan 6 sendok seperti ini teman-teman ya. Untuk dosisnya KCL-nya 1 sendok teh per tanaman, ini sendok teh ya teman-teman ya. Dan NPK-nya nanti 1 sendok teh per tanaman. Jadi karena ini ada 6, jadi saya berikan 6 sendok teh untuk KCL dan 6 sendok teh untuk NPK. Oke, saya campur dulu. Tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pengaplikasian dengan cara dikocorkan ya kawan-kawan ya. Kita tambah lagi dengan si NPK-nya dengan dosis yang sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita aduk sampai hancur dan kita kocorkan ya. Oke, kita siapkan dulu sambil menunggu dia agak lunak. Sebelum diaduk, kita siapkan dulu Kurakronnya. Penyemprotan ini 1 minggu sekali saja teman-teman. Ini setengah liter atau 500 ml. Saya berikan Kurakronnya sekitar 1/4 cc saja atau 1/4 mili.
gitu ya teman-teman ya, tidak perlu terlalu banyak. Dan kita campurkan. Aduk sampai hancur dan kita aplikasikan pada tanaman kita ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah pada tahu ya, minggu lalu atau beberapa hari sebelum video ini tayang, kita sudah memperlihatkan beberapa tanaman kita sudah berbunga ya. Di sini juga sudah mulai banyak muncul-muncul bakal bunga, dan pupuk yang kita berikan adalah mengandung kalium tinggi, di mana campuran antara NPK dan KCl ya kawan-kawan ya. Cukup 1 gelas saja atau sekitar 150 cc. Jadi cc dengan mili itu sama ya teman-teman ya, bisa cari di Google ya. Jumlah air yang sebelum dicampur tadi 6 gelas, dan nanti per tanaman kita berikan 1 gelas, berhubung polybag di sini ada jumlahnya adalah 6 ya. Oke, saya selesaikan dulu untuk melakukan pengocoran ya kawan-kawan, kemudian kita lakukan penyemprotan. Oke, pengocoran telah selesai teman-teman. Kita lanjutkan dengan penyemprotan insektisida. Saya gunakan Kurakron tadi ya. Apakah dengan nutrisi atau gromor yang ada, maksud saya cairan gromor yang ada di dalam pipa itu sudah cukup untuk menggantikannya dia sebagai nutrisi? Kalau untuk unsur hara mikronya itu cukup ya teman-teman ya. Tinggal kita memberikan unsur hara makro dengan pemberian NPK serta KCl yang tadi ya. Baik teman-teman, kita sambung lagi di hari berikutnya. Hari ini saya ada kegiatan untuk melakukan pemasangan ajir ya teman-teman ya, karena tanaman kita ini semakin hari makin besar. Ya di sini ada kendala sebenarnya, kalau ditanam di atas beton seperti ini kita tidak bisa menancapkan tiangnya itu dengan mudah ya teman-teman ya. Kita harus menancapkan di polybag, kemudian antar polybag itu kita beri tali ya teman-teman ya. Dari sini nanti disambung tali ya, agar dia tidak roboh. Berbeda kalau di tanah, ajirnya langsung ditancapin di tanah ya teman-teman ya. Caranya sih sederhana teman-teman, tinggal ditancapin saja. Pastikan di pojok-pojok polybag saja ya teman-teman ya. Tidak boleh terlalu ke tengah, nanti mengenai akar. Pokoknya pinter-pinter kita saja teman-teman. Kalau Anda meletakkan di tanah, bambunya ini bisa dipasang di luar polybag ya. Ya hanya seperti ini, kemudian kita ikat ya teman-teman ya. Nanti kita ikat di sini. Nanti kita ikat dengan tali, kemudian antar bambu kita beri sambungan tali atau kayu ya. Ya di hari ini sudah mulai ada bunga yang mekar teman-teman, itu bisa dilihat ya. Mungkin agak blur ini. Ini sore hari teman-teman. Kelihatan tidak teman-teman? Ya saya nggak ngerti gimana caranya supaya jelas. Nah itu ya. Dan di banyak tempat cukup banyak tuh bakal-bakal bunganya ya. Belum menjadi bakal buah, masih berupa bakal bunga. Ya pokoknya hampir di setiap percabangan itu ada ya teman-teman ya. Dan seperti ini kondisinya. Semuanya tumbuh dengan sehat. Nah ini mungkin agak jelas, tadi di sana silau ya. Ini sudah sore hari teman-teman. Nah itu ya, ada di situ ya. Ini juga ada. Oke lah, kita buat nutrisi ya teman-teman. Hari ini saya ada jadwal untuk pemberian nutrisi, dikarenakan nutrisi yang ada di pipa ini sudah habis ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat mungkin. Tinggal sedikit saya isi saja ya teman-teman ya. Tinggal 1/4. Mungkin bahan-bahannya udah pada tahu ya, karena di awal video sudah saya sebutin atau sudah saya contohkan juga ya. Dosisnya itu hanya gromor 5 gram ditambah dengan air 15 liter dan 1 tutup botol EM4 ya teman-teman ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sesuai yang ada di hadapan kita ini. Ya pokoknya dicoba saja ya teman-teman ya. Kalau ada kendala bisa ditanyakan. Yang terpenting adalah perawatan mingguan ya, seperti pemupukannya.
Ini cukup 5 gram saja teman-teman. Ya 6, 7 boleh. Ya sekitar 1 sendok teh ya. Ini 7 gram tidak apa-apa ya. Lebih 2 gram tidak masalah. Langsung kita campurkan. Growmore ini fungsinya bukan sebagai nutrisi utama ya kawan-kawan ya. Dia hanya sebagai pemberi unsur hara mikro saja pada tanaman ini, dan pemupukan juga tetap kita berikan 1 minggu sekali ya, berupa apa kemarin, NPK ditambah KCL ketika kondisi berbunga semacam ini. Oke, saya tuang dulu ya teman-teman. Saya agak kesusahan nih karena memegang HP. Ntar ya, saya letakkan dulu. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Cukup 1 tutup saja ya kawan-kawan. Jadi langsung kita campurin. Kemudian kita tuangkan ke dalam pipa ya kawan-kawan ya. Baik, saya campur dulu ya. Oke, tinggal saya masukkan di pipa itu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, kita sambung lagi di perawatan berikutnya sambil saya mengisi semuanya ini sampai habis. Baik teman-teman, sambung kembali ya. Hari ini jadwal perawatan kita untuk melakukan penyemprotan fungisida. Hari ini tanggal 24 bulan September tahun 2020. Fungisida yang saya gunakan adalah Antrakol ya teman-teman ya. Di minggu lalu saya gunakan Ditan, sekarang saya gunakan Antrakol. Baik, kita lihat dulu tanamannya. Kemarin sudah saya tunjukkan video ya teman-teman, saya memasang ajir ya di sini teman-teman ya. Saya tancapkan dengan bambu, kemudian di atasnya satu sama lain kita ikat ya dengan menggunakan tali semacam ini ke sana. Di sana saya ikat di kayu ya, sehingga ini tidak roboh ya. Jadi satu sama lain itu saling mengikat. Memang kendalanya seperti itu kalau kita menanam di polybag dan di bawahnya itu beton ya teman-teman ya. Kalau bawahnya tanah lebih mudah, kita tinggal tancapkan saja di tanah. Oke, langsung saja kita semprot ya teman-teman ya. Hari ini juga bunganya sudah pada mekar-mekar, semoga saja penyerbukannya berhasil dan segera menjadi bakal buah ya kawan-kawan. Baik ya teman-teman, kita sambung lagi di perawatan berikutnya. Sambung kembali ya teman-teman. Sekarang di tanggal 28, jadwal kita adalah pemberian pupuk ditambah dengan penyemprotan insektisida. Insektisida saya masih menggunakan Kurakron ya teman-teman. Ini sudah saya campur di sini. Dan pupuknya masih gabungan antara dua ya teman-teman, antara NPK ditambah KCL, dimana KCL ini meningkatkan unsur kalium yang ada di NPK Mutiara ini ya kawan-kawan ya, sehingga itu amat baik sekali untuk masa berbunga dan berbuah semacam ini. Dosisnya berapa? Dikarenakan di sini hanya 6 polybag, tentunya ini hanya 6 sendok ya. Contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan NPK nya juga 6 sendok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke kawan-kawan, sambil menunggu dia agak lumer sebelum kita aduk, kita lakukan penyemprotan dulu. Ini tanaman kita ya kawan-kawan ya, sudah bunganya sudah di mana-mana ya kawan-kawannya. Contohnya ini mungkin tidak fokus di sini, tapi yang jelas ini ada. Dan di semua percabangan itu ada ya kawan-kawan ya. Ya, ini daun besar boleh dibuang ya kawan-kawan. Contoh nih, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau ada tunas air langsung dibuang saja.
sisakan yang di atas cabang Y ini saja teman-teman, tidak usah di pruning yang atas. Untuk potong pucuk saya tidak lakukan ya, karena saya lebih suka tanaman cabai itu tidak dipotong pucuknya. Penyemprotan telah selesai ya kawan-kawan. Kita lanjut lagi untuk menyampur ini sampai rata. Sepertinya sudah rata teman-teman, sudah tidak ada lagi yang membatu ya. Dan perlu diperhatikan, ini tadi sendok teh ya, bukan sendok makan. Barangkali nanti ada yang salah penafsiran ya teman-teman. Apakah dosis segini ini membuat tanaman overdosis? Tidak ya teman-teman ya, cukup saja saya rasa. Per polybag cukup 1 gelas ya. Ini tadi dosis di sini adalah 6 gelas ya teman-teman. Keunggulan lain dengan dikocor adalah tanaman itu tidak apa-apa ya apabila terkena air ini secara langsung. Berbeda kalau kita tabur, apabila batang tanaman itu terkena butiran pupuk biasanya akan kering ya kawan-kawan ya. Baik ya teman-teman, kita sambung lagi di perawatan berikutnya. Sambung kembali ya teman-teman. Hari ini tanggal 1 Oktober. Saya belum print yang baru ya, jadi saya catat saja di sini 1 Oktober. Perawatan kita adalah pemberian fungisida. Fungisida yang saya pakai adalah Ditan, jadi diselang-seling saja ya teman-teman ya. Misalnya minggu ini Ditan, maka minggu depannya Antrakol gitu ya kawan-kawan ya. Kalau mau sedikit lebih premium lagi, yang agak mahalan, itu Anda bisa gunakan Amistartop ya. Tapi kalau untuk di rumah, fungisida Antrakol dan Ditan itu biasanya sudah cukup ya kawan-kawan ya. Kecuali di lahan yang agak luas, itu biasanya yang dihadapi itu lebih ekstrim, sehingga kita membutuhkan fungisida yang lebih keras lagi ya kawan-kawan. Ya tinggal disemprot saja ya. Hari ini tepat minggu ke-6 ya teman-teman ya. Nanti videonya akan ditayangkan itu pas minggu ke-6 ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi di perawatan-perawatan berikutnya. Baik ya teman-teman, jadi itu liputan kita mengenai tanaman cabai yang ditanam secara hibrid kapiler. Untuk hasilnya tadi sudah bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Untuk yang baru bergabung, barangkali ingin mengetahui video awal mulai dari minggu ke-0, bisa lihat di deskripsi, linknya saya letakkan di situ ya teman-teman ya. Dan di minggu depan kita akan membahas tentang seledri ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, tidak ada salahnya Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update-update dari saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.